Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Babak 746, Paman. Feng Feiyun memang terluka parah dengan darah di mana-mana. Dia membayar mahal untuk membunuh Chen Mojin dan pelindung lama. Keduanya adalah tembakan besar, bukan yang dengan mudah dibunuh seperti acak. Masih bisakah kau bertarung, Yi Zhenfeng? Wu Yangsheng menatap Feiyun sambil mengendarai diagram binatang buasnya. Sinar terang memancar darinya. Tiba-tiba, matahari berapi-api terbang dari dahinya. Daerah di sekitarnya mulai terbakar dengan kekuatan besar. Tiga mayat itu juga menatap ke langit dan meraung. Mereka menyedot energi dan menjadi diliputi dengan kekuatan mayat, tampak seperti tiga setan berlumuran darah dari neraka. Kenapa aku tidak bisa? Feiyun tampak sekuat sebelumnya sambil memandang mereka dengan jijik. Dia bergulat dengan satu mayat di langit, mengeluarkan ledakan keras. Seolah-olah dia menamparkan gunung besar. Setelah 9 pertukaran berturut-turut, ia berhasil merobek lengannya dan mencakar istana mayatnya dengan tangan kosong sebelum menghancurkannya. Mayat itu segera retak dan hancur menjadi debu. Ledakan. Matahari berapi Wu Yangsheng memukul dada Feiyun, mendorongnya ke belakang. Organ-organ dalamnya bergejolak secara kacau karena kenaikan suhu, hampir di ambang ledakan. Dia selamat. Wu Yangsheng terkejut. Langkah itu sebelumnya cukup kuat untuk memecah pegunungan atau membelah danau besar. Seberapa kuatkah tubuhnya? Feiyun menstabilkan sikapnya saat energi jahat keluar. Awan hitam muncul di belakangnya. Feng Feiyun, saya dapat meminjamkan Anda kekuatan saya gratis kali ini, ya. Suara Yama muncul. Enyahlah. Feiyun berteriak sebelum menuju ke Wu Yangsheng dengan langkah tenang dan siap. Lelaki tua itu berutang budi padanya karena menyaring tangan kiri ke tubuhnya dan ingin membalas dendam. Namun, Feiyun tidak setuju karena ini tidak cukup berbahaya untuk meminjam kekuatan eksternal. Itu harus digunakan melawan seseorang yang jauh di atas levelnya, bukan sekarang. Feiyun telah membunuh 3 dan menakuti 1 dari 7. Tidak ada alasan untuk takut. Wu Yangsheng jelas memiliki keuntungan saat ini tetapi rasa takut muncul di benaknya. Namun demikian, dia menghapusnya karena pikirannya lebih kuat daripada Li Xingtian. Mereka telah melakukan begitu banyak untuk sampai ke titik ini, bagaimana mereka bisa mundur sekarang? Nama mereka akan tercatat dalam sejarah dengan membunuh Yi Zhenfeng. Diagram 8 binatangnya mengembun lagi dan berubah menjadi langit yang megah. Itu menembakkan cahaya yang menyilaukan. Kecepatan Feiyun telah kembali setelah mencatat teknik, matahari dan bulan. Dia lebih cepat dari meteor saat dia bergegas dan merobek lengan kiri Wu Yangsheng dari soketnya. Ah! Wu Yangsheng menjerit karena kesakitan, merasakan darah memancar keluar dari bahunya. Rasa sakit yang tajam menjalari seluruh tubuhnya. Ledakan. Feiyun melemparkan pria itu puluhan mil jauhnya, menghancurkan banyak dinding dalam prosesnya. Bahkan rune Buddha yang tertinggal tidak dapat menghentikan kekuatan ini. Dia juga dikejutkan oleh diagram 8 binatang di punggungnya dan diterbangkan terbang melalui dinding kuil. Tulang belakangnya terlihat sekarang dengan semua dagingnya hilang. Sudah lama sejak dia menderita kerusakan parah. Meskipun demikian, kondisi mentalnya masih cukup baik. Memaksa dirinya ke ambang kematian akan menghasilkan peningkatan dalam kultivasi setelah pemulihan penuh jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, itu saja. Dia mulai melihat hitam dan perlu menggigit lidahnya untuk menghentikan dirinya menjadi tidak sadar. Dia melihat kepala berkilau di depannya. Ada satu orang dengan kepala mengkilap di kuil ini, Biksu Zizang. 1. Apakah kamu belum pulih? Feiyun menopang dirinya dengan kedua tangan dan duduk. Biksu itu mengangguk dan mempertahankan ekspresi bermartabat. Matanya cerah, sama dengan aura Buddha emasnya. Sepertinya seorang Buddha ada di sini secara pribadi. Dia tersenyum dan berkata, Amitabha, itu berkat pil Anda. Petik 2. Feiyun melihat ekspresi beku itu dan tahu bahwa lelaki itu telah mengetahui identitas dan tulisan sucinya. Tentu saja, Feiyun tidak takut dengan ini atau dia tidak akan memberikan pil itu pada biarawan. Lalu untuk apa kau berdiri di sini? Pergi keluar dan mulai membunuh. Perintah Feiyun. Amitabha, tenang, tenang, aku pergi. Biksu itu terkejut dengan nada bicaranya tetapi cukup sabar. Dia berdiri dan mengenakan topi bundar dengan kain hitam menutupi untuk menyembunyikan identitasnya. Feiyun mulai bertanya-tanya,
mengapa biarawan itu sangat berhati-hati. Itu adalah satu hal untuk melindungi identitasnya di luar, tetapi mengapa di tempat ini? Atau, dia tidak ingin seseorang di reruntuhan mengetahui identitasnya. Fei Yun benar, beku itu memang mengkhawatirkan wali di tempat ini, tidak ingin orang ini tahu bahwa dia ada di sini. Tentu saja, Fei Yun tidak terlalu peduli. Satu-satunya hal yang penting baginya saat ini adalah benda di dalam aula besar. Yi Zhenfeng akhirnya hilang. Jelas, belum lagi Yi Zhenfeng, bahkan raksasa tertinggi akan kalah melawan ketujuh itu. Petik 2. Sudah cukup mengesankan. 3 mati dan 1 lumpuh, Yi Zhenfeng telah membuat nama untuk dirinya di Jin meskipun sekarat. Banyak orang akan mengingat judul Love Thief Yi Zhenfeng. Petik 2. Sementara itu, Raja Violet Sea berdiri di atas sebuah pagoda dengan kilasan mematikan di matanya. Semua orang berpikir Feng Feiyun masih terjebak dalam kuali perunggu, bahkan Raja sesat. Bukan aku, itu pasti dia. Petik 2. Mayat Yama dibawa kembali oleh orang bijak tua Gua Violet Sea. Mereka telah meneliti mayatnya selama bertahun-tahun sehingga Raja Violet Sea secara alami tahu paling banyak tentang pertalian jahat Yama di negeri ini. Itu sebabnya dia mengkonfirmasi Yi Zhenfeng adalah Feng Feiyun. Tentara menghancurkan gua saya sehingga saya akan membunuh Raja Surgawi untuk membalas dendam. Mungkin saya bisa mendapatkan tulisan suci itu juga tanpa ada yang tahu. Setelah saya sepenuhnya membudidayakan ulat sutra emas, itu akan menjadi hari terakhir Jin. Raja memerintahkan 2 mayat yang tersisa untuk memasuki kuil untuk melaksanakan tujuan ini. Namun, keduanya diterbangkan dengan segera oleh cahaya Buddha yang memekakkan telinga. Amitabha, Amitabha, seseorang misterius dengan wajah tersembunyi keluar. Dia meletakkan kedua telapak tangannya bersamaan saat melantunkan, jelas seorang beku. Tidak ada yang mengharapkan perkembangan ini. Ada master lain di kuil. Plus, hanya satu kilasan dari dia bisa mengalahkan 2 mayat dengan kekuatan yang sebanding dengan Super Giants. Pria itu tampaknya lebih kuat dari Yi Zhenfeng. Seorang beku yang perlu menyembunyikan wajahnya. Raja Violet Sea dengan dingin diucapkan. Seorang kultivator Buddha hanya fokus pada kultivasi. Kantung kulit ini tidak masalah, tersembunyi atau tidak. Master Zizang berjalan ke 2 mayat dan masing-masing meletakkan 1 tangan di kepala mereka. Dia mulai membaca tulisan suci. Tidak butuh waktu lama sebelum kedua mayat itu berubah menjadi debu, berhasil menyeberang ke sisi lain. Beku itu memang perkasa. Gelap di dalam kuil ketika Fei Yun bermeditasi dengan cahaya, saya harus pulih 30% segera karena mungkin ada penjaga di sini. Saya harus mengandalkan diri saya sendiri, bukan beku yang licik itu atau dia mungkin benar-benar mengacaukan saya. Petik 1. Tiba-tiba, seutas haus darah muncul ketika uap air berkumpul bersama untuk membentuk sosok yang ramping dan cantik, mirip dengan peri yang turun dari atas. Sayangnya, dia adalah peri yang agresif karena dia mengeluarkan pedang dengan api di ujungnya dan meletakkannya di sebelah leher Fei Yun. Fei Yun sebenarnya adalah orang yang memberinya pedang ini. Dulunya milik salah satu dari 3 unta teret, Ji Yibei. Dia meninggal di Bronze Cauldron dan Fei Yun mengambil pedang ini, akhirnya memberikannya padanya. Penjahat tua, tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Ye Xiwan cukup pintar untuk menunggu kesempatan ini. Fei Yun menghentikan proses pemulihan dan mengeluarkan 2 suap darah. Jangan mencoba bertingkah menyedihkan, kematian tidak cukup untuk bertobat dari kejahatanmu. Dia menebas dengan tegas tetapi tidak pergi keluar, hanya ingin mengintimidasi dia sehingga dia mau mendengarkan. Bagaimanapun, dia perlu memaksanya untuk mengembalikan jiwa Liu Ruixin. Fei Yun menggunakan tangan kirinya untuk memblokir tetapi masih tertabrak altar. Dia batuk darah lagi dan menghela nafas, Xiwan, ini aku, Paman. Bab 747-747. Sensor pada platform jatuh bersama dengan abu dan debu. Bahkan patung Bodhisattva bergetar hebat, hampir jatuh di kepala Feng Feiyun. Dia sudah berlumuran darah dari atas ke bawah. Sekarang, dia memiliki lapisan abu di atasnya, penampilan yang sangat buruk. Jantung Ye Xiwan berdetak kencang saat dia berdiri di sana, bingung. Apa yang kamu katakan, penjahat? Ye Xiwan hanya berhenti sebentar sebelum mengangkat pedangnya lagi, siap untuk berayun tanpa ampun. Fei Yun dengan cepat bangkit dan berteriak panik, jangan lakukan itu. Aku benar-benar paman,
Paman Yun yang kamu temui di Bronze Cauldron. Petik 2. Dia tahu bahwa dia tegas dan tegas. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengulur waktu karena cedera beratnya. Bagaimanapun, mereka relatif dekat selama waktu mereka di Bronze Cauldron, mengalami saat-saat berbahaya bersama. Sedikit yang dia tahu bahwa dia meremehkan beban, Yun Feitian, di hati Ye Siwan. Fei Yun mulai mengubah penampilannya dan berubah menjadi pria parubaya, Yun Feitian. Mata Ye Siwan menyipit saat dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya. Dentang, pedangnya jatuh ke tanah. Matanya memerah sementara dia mengepalkan tangan dengan erat. Dia punya perasaan untuk paman ini karena dia berbakat dan memiliki banyak poin kuat. Banyak gadis dalam hidup akhirnya jatuh cinta dengan pria yang lebih tua karena karisma dan pesona mereka. Jenis kedewasaan ini bisa sangat efektif terhadap gadis yang lebih muda. Tentu saja, dia tidak jatuh cinta padanya atau apa. Hanya saja setelah kembali ke Sun Moon, dia selalu mengingat kembali perjalanan mereka melalui Bronze Cauldron bersama. Dia berharap bahwa dia akan mengunjunginya sehingga dia bisa membawanya jalan-jalan melintasi Earthchild, reruntuhan terkenal atau danau dan puncak yang indah, atau hanya mengobrol di hari hujan. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Paman Yun, dia memiliki tampilan yang rumit dan membantunya berdiri. Namun, dia mendorongnya menjauh di detik berikutnya, membuatnya sangat bingung. Paman, mengapa kamu pencuri cinta? Mengapa kamu menipu saya? Satu hal jika Anda memilih untuk tidak pernah melihat saya lagi, mengapa menyakitiku seperti ini? Matanya menjadi basah. Siapa yang tahu kalau dia kesal karena tidak mampu mengendalikan perasaannya atau padanya? Siwan, izinkan aku menjelaskan. Fei Yun berkata, pencuri cinta Yi Zhenfeng hanya karakter palsu. Petik 2. Apa maksudmu? Dia menatap Fei Yun yang jatuh dan merasa bersalah karena terlalu terburu-buru. Jika paman cabul, dia tidak akan bisa menjaga kemurniannya kembali di Bronze Cauldron. Dia seharusnya tidak mempertanyakan karakternya sekarang. Dan di sini saya berpikir bahwa saya bukan orang yang impulsif. Apa yang terjadi tadi? Mata Fei Yun menjadi melankolis seolah sedang mengingat sesuatu. Dia tampak seperti seorang lelaki dengan masa lalu ketika dia berbicara, ceritanya panjang, kita harus kembali ke Bronze Cauldron. Dia menjelaskan kepadanya mengapa dia perlu memakai kepribadian palsu. Tentu saja, ceritanya dibuat-buat. Fei Yun sendiri memperhatikan beberapa inkonsistensi namun dia masih mempercayainya. Ye Siwan merasa lebih buruk di dalam. Paman telah melalui begitu banyak namun saya masih menyerangnya. Setetes air mata mengalir dan dia menyeka sebelum Fei Yun bisa melihat. Dia kemudian membantunya berdiri dan membiarkannya bersandar pada tubuhnya sebelum menyalurkan energi ke dalam dirinya untuk membantu proses pemulihan. Posisi mereka sangat menggoda karena kepala Fei Yun sedang beristirahat di dadanya. Dia bisa merasakan kelembutan sementara dia memegang tangannya untuk menambahkan energi roh ke dalam meridiannya. Fei Yun secara alami menikmati ini. Seorang wanita cantik sedang merangkul dan menyembuhkan lukanya. Ye Siwan adalah gadis yang baik. Apa yang akan dia pikirkan ketika dia tahu bahwa dia menyelamatkan putra iblis itu? Lebih baik tetap menggunakan identitas paman ini, hehe. Paman, jadi Anda menyinggung Tuan Realem Gelap setelah menyelamatkan orang-orang dari Beastmaster Camp. Ye Siwan merah dari telinga ke telinga tetapi dia tidak bisa mengubah postur tubuhnya karena luka-lukanya. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk memecah kesunyian yang canggung sampai saat ini. Fei Yun menutup matanya dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri juga. Dia awalnya mengatakan kepadanya bahwa dia diburu oleh banyak ahli di Bronze Cauldron setelah menyelamatkan Beastmaster. Sekarang, dia ingin mengambil inisiatif dan mengenakan penyamaran ini untuk bergabung dengan konferensi sesat dan membunuh penguasa Dark Realm. Dia sendiri tidak percaya cerita ini sama sekali, tetapi dia membelinya sepenuhnya. Sebelum ini, dia berpikir bahwa dia cukup pintar tapi sekarang, dia tampaknya terlalu mudah ditipu, wanita lain dengan besar dan tanpa otak. Dia tidak tahu bahwa ini adalah karena dia memiliki perasaan terhadap Yun Feitian. Dia akan meyakinkan dirinya untuk percaya apapun yang dikatakannya. Kamu, Liu Ruixin muncul di dekat pintu dan melihat mereka berdua dalam situasi yang aneh ini. Rahangnya hampir jatuh ke tanah, matanya menjadi sebesar mutiara. Kakak Ye, Paman, dia melihat sekeliling untuk menemukan Feng Feiyun.
Dia mengerahkan seluruh keberaniannya lebih awal untuk masuk dan melihat apakah pria itu sudah mati. Sekarang, Fei Yun tidak ada di mana-mana, hanya kakak perempuan seniornya yang memeluk paman dari Bronze Cauldron. Kenapa dia ada di sini sekarang? Ruixin, jangan kaget. Yang benar adalah bahwa pencuri cinta Yi Zhenfeng sebenarnya adalah paman Yun. Dia dalam kesulitan sehingga dia harus melakukan ini. Petik 2. Kesulitan pantatku. Ruixin menggosok kepalanya dengan kedua tangan, mengacak-acak rambutnya sepenuhnya. Dia menyadari bahwa Feng Fei Yun, Yi Zhenfeng, dan Fei Yuntian adalah orang yang sama. Aku sudah bersama Feng Fei Yun sepanjang waktu di Bronze Cauldron, kalau begitu, kami bahkan sudah sangat dekat. Ruixin hampir memanggil tapi melihat peringatan Fei Yun memelototi dan berhenti berbicara. Kakak Ye, apa yang kalian lakukan? Ruixin bertanya. Penyembuhan? Tidakkah kamu melihat bagaimana aku berperang melawan 7 tuan? Nona Siwan cukup baik untuk membantu saya pulih. Kata Fei Yun. Kamu jelas mengambil keuntungan darinya. Ruixin mengungkapkan dua taringnya yang lucu. Ruixin, jangan tidak menghormati paman, tolong. Saya melakukannya atas kemauan saya sendiri. Kata Siwan. Fei Yun tersenyum dan melontarkan tatapan yang seolah-olah ingin mengatakan, lihat. Kakakmu ingin melakukannya. Petik 1. Ruixin memerah karena marah, benar-benar membenci penampilan menjengkelkan Fei Yun. Dia ingin memberitahu saudara perempuannya bahwa pria ini bukan senior yang berbudi luhur dan prestise, hanya seorang playboy. Fei Yun batuk dan memiliki suara yang dalam dengan kepribadiannya saat ini. Siwan, mungkin Anda masih tidak percaya padaku tentang hal pencuri cinta. Kamu bisa bertanya pada Ruixin, aku bahkan tidak menyentuh jari miliknya dan hanya memandangnya sebagai anak perempuan. Ruixin hampir meledak dengan amarah setelah mendengar ini. Tentu saja aku percaya padamu, paman. Jangan bicara sekarang, fokuslah pada penyembuhan dulu. Kata Siwan. Saudari Ye, dia membunuh kakek Liu. Rasa frustrasi Ruixin berada pada titik tertinggi sepanjang masa setelah melihat keduanya. Omong kosong, kakekmu Liu jelas ditipu oleh Li Xingtian. Apa yang terjadi adalah, Fei Yun menambahkan detail pada apa yang telah terjadi sebelumnya. Tentu saja, sebagian besar konten adalah kebenaran, tentang bagaimana Li Xingtian meninggalkan pelindung dan mendorongnya ke dalam serangan Fei Yun. Dia akhirnya memasang ekspresi sedih dan hampir merintih, maaf, aku tidak bisa menarik kembali pukulanku. Saya benar-benar tidak pernah berpikir untuk membunuh orang tua itu, tetapi saya perlu membela diri. Saya bukan pembunuh sewenang-wenang. Petik 2. Dia tampak kewalahan dengan emosi dan mengeluarkan 2 suap darah lagi. Ye Siwan secara alami percaya padanya. Bahkan Ruixin mulai percaya karena dia pikir pelindung lama itu sangat kuat. Bagaimana dia bisa mati untuk satu pukulan tanpa dikhianati oleh Li Xingtian? Sialan Li Xingtian ini. Aku akan mengatakan pada ibu untuk membunuhnya begitu aku kembali. Ruixin menginjak tanah sebelum memelototi Fei Yun dan menunjuk padanya, dan kamu juga. Petik 2. Fei Yun dan Siwan tersenyum sebagai jawaban, jelas tidak menganggap serius ancamannya. Ini membuat Ruixin ingin menarik rambutnya. Sementara itu, pertempuran berkobar di luar kuil. Itu tidak berlangsung lama tetapi masih berhasil meninggalkan tanda yang tak terhapuskan pada penonton. Bab 748-748. Gelombang energi kacau menghancurkan puing-puing sementara suara Buddha yang tidak dikenal bergema tanpa henti seperti melodi abadi. Pertempuran hebat membuat kuil dalam kondisi yang lebih buruk, diambang kehancuran setiap saat. Master Zizang berdiri dengan wajah tersembunyi, diselimuti oleh energi Buddha yang samar dan terlihat cukup misterius. Tentu saja, tidak ada yang berani meremehkan dia sekarang setelah dia dengan mudah merawat 2 mayat pertempuran. Biksu, apakah kamu tahu siapa yang kamu lindungi? Suara jelas datang dari bayang-bayang, jelas seorang wanita. Semua orang pantas dilindungi. Biksu itu dengan tenang berkata. Kita akan lihat apakah kamu cukup kuat untuk melakukannya. Mendengus datang dari dalam reruntuhan. Ini adalah Raja Sesat dengan aura agung melepaskan segel besar menyerupai gunung 5 jari. Dia secara alami kuat karena masih berani menyerang setelah melihat kekuatan biarawan itu. Gemuruh. Telapak tangan berisi kekuatan 5 elemen dan berat langit. Master Zizang menempatkan kedua telapak tangannya dan mulai bernyanyi. Dia kemudian meludahkan tanda emas yang berubah menjadi tulisan suci untuk menghentikan serangan yang masuk.
Selanjutnya, dia membuka matanya lebar-lebar dan menembakkan 2 balok emas. Kerudung hitam di topinya tidak bisa menghentikan sinar. Mereka bergegas keluar seperti pedang yang membunuh surga. Orang bisa mendengar teriakan dari bayang-bayang. Satu penguasa sesat baru saja diturunkan. Amitabha, beku itu membaca tulisan suci yang dimaksudkan untuk menyeberang seseorang ke sisi lain. Tuan ke-10 dari Shenluo dan Raja Violet Sea memutuskan untuk menyerang pada saat yang sama. Mereka adalah Paramount Giants di tingkat ke-9. Teknik mereka datang seperti 2 tsunami yang memenuhi daerah itu. Siapapun di bawah dunia raksasa berlutut. Bahkan Giants mulai gemetaran dengan keringat dingin di mana-mana. Biksu itu tidak tertekan sama sekali dan terus melantunkan, akhirnya menyihir seorang Buddha besar yang terbuat dari cahaya yang menjulang setinggi 100 meter. Bas! Avatar ini melepaskan 2 serangan telapak tangan nyaring yang terdengar seperti 2 bel yang keras. Kedua kombatan terpaksa mundur sambil menangkap api. Mereka diliputi ketakutan karena beku ini melukai mereka begitu mudah. Ledakan. 2 karakter Buddhis dengan diameter 30 meter turun dari langit dengan kekuatan destruktif. Keduanya berlari untuk hidup mereka karena kedua kata itu bisa meninggalkan kerusakan yang abadi, jika tidak langsung membunuh mereka. Bang! 2 karakter masih disikat oleh mereka, meninggalkan mereka dengan luka berat dan genangan darah di tanah. Mereka berdua berlari keluar dari reruntuhan tanpa melihat ke belakang. Pembudidaya lain secara alami melakukan hal yang sama. Mereka pasti akan menyebarkan berita tentang pencuri cinta yang memiliki biksu yang sangat kuat dan berpotensi sesat sebagai sekutu, yang mampu mengalahkan pembudidaya tingkat 9. Hasilnya hari ini mengkhianati harapan semua orang. 7 tuan berjuang dan kalah melawan Yi Zhenfeng, hampir setengah kehilangan nyawa mereka. Selanjutnya, seorang biarawan raksasa keluar entah dari mana dan membantunya. Nama Yi Zhenfeng pasti akan bergema di Jin sesudahnya. Luar biasa, kultivasi Anda sangat dekat dengan alam nirvana, hanya 1 langkah lagi. Fei Yun telah kembali menjadi Yi Zhenfeng, terlihat tampan dan jahat sambil bertepuk tangan. Ye Xiwan berdiri di sampingnya, hampir seperti seorang penjaga dengan pedang berapi di tangannya. Dia tampak waspada terhadap beku ini. Aku bukan masalah besar dibandingkan denganmu, Benefaktor, menundukkan wanita bangsawan ini meskipun terluka parah. Nah, itu luar biasa. Biksu itu berkata dengan jenaka. Fei Yun memperhatikan meringis di wajah Ye Xiwan dan mengubah topik, jika saya tidak salah, masa hidup Anda hampir habis. Anda di sini untuk menemukan kerajaan surgawi untuk menerobos ke dunia nirvana. Petik 2. Secara teori, seseorang tidak akan bisa mencapai usia 1000 tahun tanpa menjadi makhluk tercerahkan. Namun, ada banyak obat umur panjang yang dapat memperpanjang usia. Biksu Zizang jelas menggunakan beberapa dari mereka untuk hidup lebih lama dari ini. Sayangnya, dia tidak punya banyak uang dan obat-obatan menjadi tidak efektif. Dia perlu mencapai level berikutnya. Pada akhirnya, semua jenis kultivasi adalah kompetisi melawan surga dan tatanan duniawi. Beku itu merenung sebentar sebelum mengangguk dan menjawab dengan nada sedih, aku punya 2 tahun lagi. Petik 2. Fei Yun membuka kipas kertasnya dan mulai mengipasi dirinya sambil tersenyum, kamu pasti lebih dekat daripada siapapun dengan nirvana tetapi langkah terakhir ini memiliki jarak 10 juta mil. Anda tidak akan pernah bisa mencapainya tanpa peluang yang tepat. Petik 2. Tidak hanya 10 juta mil. Hanya mereka yang telah mencapai langkah ini yang akan tahu betapa sulitnya itu, mirip dengan jarak antara langit dan bumi. Semakin dekat dengan nirvana, semakin mereka mengetahui tentang hal ini. Begitu banyak jenius top dalam sejarah hanya membutuhkan 100 tahun untuk mencapai puncak mandat surga tingkat ke-9. Namun, mereka akan terjebak di sini sampai mati. Jalan menuju Grendau hanya tumbuh lebih keras, itu di luar imajinasimu. Mengapa tidak mencobanya 1 kali saja? Kata Fei Yun. Maksud kamu apa? Mata biarawan itu menyipit. Fei Yun terus bermain dengan kipasnya sambil berjalan menuju ke arah kuil agung. Dia menyeringai dan berkata, ayo pergi ke aula besar, saya sangat tertarik pada kerajaan yang Anda cari. Petik 2. Keempat gadis itu mengikuti tepat di belakangnya. Mereka berhasil sampai ke pintu masuk aula sebelum langsung masuk. Beku itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengikuti. Jika para pemuda ini tidak takut, mengapa harus begitu? Dia tidak punya banyak lagi untuk hidup. Aula besar memiliki banyak bahaya di dalam,
satu langkah yang salah dan ini sudah berakhir. Biksu itu menyusul. Fei Yun tahu bahwa pria itu akan datang dan memasang ekspresi serius, saya lebih percaya diri dengan Anda di sini. Petik 2. Biarawan itu meletakkan topi hitam untuk mengungkapkan kepala botak. Dia mengenakan tali dengan 18 manik-manik yang bersinar dengan afinitas Buddhis murni. Kamu membudidayakan ulat emas? Dia bertanya dengan skeptis di matanya. Ya, petik 2. Kamu sebenarnya Raja Surgawi Jin. Beku itu bertanya lagi. Tentu, untuk saat ini. Petik 2. Tulisan suci ada di Anda sekarang. Mata beku itu menjadi panas saat dia berhenti. Tidak ada yang bisa tetap tenang setelah mendengar tentang tulisan suci ini. Fei Yun juga berhenti dan mengangguk sambil tersenyum. Mereka berdua telah menggunakan transmisi mental sehingga gadis-gadis lain tidak bisa mendengarkan sama sekali. Mereka hanya berpikir bahwa keduanya bersikap aneh. Tulisan suci adalah hal yang menuntun saya ke sini, artinya pemeliharaannya melindungi saya atau saya tidak akan memiliki nyali untuk datang ke sini. Fei Yun menambahkan. Beku itu menjadi tenang dan menjadi sedikit berharap. Jika tulisan suci memimpinnya, maka mungkin kerajaan itu benar-benar akan berada di dalam aula ini. Dia akan memiliki peluang besar untuk mencapai nirvana setelah sampai di sana. Beku itu cerdik dan penuh perhitungan, bukan kultivator Buddha murni. Dia tiba-tiba tersenyum dan meletakkan kedua telapak tangannya untuk membungkuk ke arah Feng Fei Yun. Sebenarnya berbicara dengan suara keras kali ini, aula besar memiliki beberapa kejahatan yang tertinggal dari zaman kuno, jadi hati-hati, semuanya. Cobalah yang terbaik untuk berjalan di belakangku. Kita akan baik-baik saja selama kita tidak mengkhawatirkan jiwa Buddha jahat yang terkuat. Petik 2. Aula besar itu sebenarnya adalah dunia yang rusak, benar-benar gelap dan ukurannya tidak diketahui. Mereka telah memasuki dimensi yang independen dan istimewa dengan gumpalan lampu Buddhis dan nyala api yang mengerikan. Tempat itu tampaknya penuh dengan ilusi, pilar emas yang patah, panggung tertutup debu, tikar doa lama, ikan kayu yang retak, dan banyak lainnya. Mereka melayang di udara dan memiliki cahaya redup. Siapa yang tahu sudah berapa lama mereka di sini? Seseorang tiba-tiba berteriak di belakang, Liu Ruixin. Dia menginjak kerangka dan menembus beberapa tulang. Itu memiliki lubang seukuran kepalan tangan di tengkorak seolah-olah seseorang telah menghancurkannya untuk mengeluarkan otak. Kelompok itu berhenti dan beku itu dengan pelan berbisik, ini adalah mayat raksasa yang datang ke sini beberapa ribu tahun yang lalu, terbunuh oleh roh-roh Buddha yang jahat. Petik 2. Apakah mereka bagian dari 3 kejahatan? Fei Yun bertanya. Jenis hantu tapi jauh lebih kuat dari yang biasa. Biksu itu mengangguk. Seorang teman memberi saya botol ini, saya bertanya-tanya apakah itu akan berguna melawan jiwa-jiwa ini. Fei Yun merenungkan dan mengeluarkan botol dari batu keruangannya. Bab 749-749. Botol coklat ini diberikan kepadanya oleh Yao Ji. Itu memiliki tanda aneh dan segel jahat diukir di permukaan. Itu menyerupai vas bunga biasa, tidak ada yang terlalu istimewa. Namun, itu terasa dingin saat disentuh seolah-olah itu adalah pahatan es. Tolong, hanya sebotol biasa, kami punya 100.000 di Sun Moon. Aku bisa memberimu kereta yang penuh dengan mereka nanti. Liu Ruixin adalah gadis yang kuat dan dengan cepat berhenti ketakutan kemudian mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk menyerang Fei Yun. Dia sepertinya senang memusuhinya. Biksu Zizang mengangguk dan berkata, ini bukan harta yang buruk tetapi hanya akan berguna melawan roh biasa, bukan melawan hantu yang mengalami kesengsaraan kilat. Jiwa Buddha jahat dulunya adalah seorang beku kuno, pintar dan tahu cara mengolah. Botol yin ini tidak bisa menekan 1. Petik 2. Begitu, Fei Yun melihat dan tidak melihat sesuatu yang istimewa. Ditambah lagi, energi emasnya dapat menangani jiwa Buddha sampai batas tertentu. Dia berhenti memikirkannya dan melemparkannya ke Ruixin, kamu bisa bermain dengannya. Petik 2. Siapa yang mau botol jelek ini? Ruixin mengatakan ini tetapi masih memutuskan untuk menyimpannya. Bagaimanapun, beku itu berkata bahwa itu dapat menekan roh-roh biasa. Itu mungkin jelek tetapi masih akan menjadi hadiah yang bagus untuk saudari junior yang baru saja bergabung dengan sekte. Suara mendesing. Sebuah badai hitam datang, disertai dengan ratapan yang mengerikan. Seorang tokoh mengenakan kasaya muncul di atas platform yang compang camping di dekatnya, sekitar 7 meter dengan daging busuk dan tulang yang terlihat.
Itu adalah jiwa Buddha yang jahat, hati-hati. Biksu itu memperingatkan dengan ekspresi serius. Yang ini cukup kuat, sekarat 10.000 tahun yang lalu. Seharusnya memiliki beberapa pencapaian budidaya sekarang. Auranya cukup untuk mengancamnya. Liu Ruixin, Musiru, dan Bai Ruxue menjadi pucat, merasa kedinginan seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang es di neraka. Mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya roh-roh jahat ini, jauh lebih menakutkan daripada apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Fei Yun dan Ye Xiwan menjadi serius karena roh jahat ini sangat cepat. Itu sebanding dengan puncak Raja Hantu Kesusahan ketiga puncak, mampu merobek super raksasa terpisah dengan tangan kosong. Mereka memandangi beku itu, dia juga tidak terlihat percaya diri dalam membunuh yang ini. Fei Yun beringsut lebih dekat ke Ye Xiwan dan dengan lembut meraih pinggang rampingnya. Dia bisa memanfaatkan Swift Samsaranya untuk melarikan diri bersama dengannya. Xiwan merasakan panas dari tangannya sehingga pinggangnya menjadi sedikit mati rasa, pipinya sedikit memerah. Suara mendesing. Jiwa raksasa di peron berubah menjadi naga-naga hitam dan bergegas menuju ketiga gadis itu, ingin menangkapnya. Biksu Zizang mengambil tindakan dan mengirimkan manik-maniknya seperti bintang. Mereka hanya berhasil mematahkan tangan jiwa, tidak mampu menghentikannya sepenuhnya. Fei Yun tidak pernah berpikir untuk mencoba karena dia terlalu lemah. Dia fokus pada melindungi Xiwan dan menarik pinggangnya untuk menghindari jiwa, melompat selusin meter. Ketiga gadis itu tidak seberuntung itu dan tertangkap oleh roh jahat. Namun, adegan tragis yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya, jiwa itu berteriak dengan menyedihkan. Energi jahatnya mengembun dan dihisap oleh botol. Liu Ruixin menangis di tanah, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa saat kemudian, dia melihat ke atas dan melihat semua orang menatapnya. Tidak, tepatnya di botol di tangannya. Jiwa iblis top ditangkap oleh botol ini yang membuat semua orang tercengang. Bahkan beku itu menggaruk kepalanya yang botak dengan bingung. Fei Yun batuk 2 kali dan melepaskan Ye Xiwan. Dia datang dan mengulurkan tangannya, Liu kecil, biarkan aku melihat botol hantu Anda. Petik 2. Tidak mungkin, orang macam apa yang meminta hadiah kembali. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa botol ini adalah artefak yang luar biasa. Dia memeluk botol dengan erat dan menyembunyikannya dari semua orang hampir seperti monyet yang menyembunyikan buah persik. Aku hanya membiarkanmu bermain dengannya, tidak memberikannya kepadamu. Mata Fei Yun menjadi tidak ramah. Tidak, Ruixin lebih baik mati. Ekspresi Fei Yun menjadi ramah lagi ketika dia membujuk Ruixin. Ini adalah janji yang diberikan kepada saya oleh seorang teman jadi saya tidak bisa memberikannya mau tak mau. Membiarkan Anda melihatnya adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Jika dia mencari tahu, itu tidak baik untukmu atau Sun Moon. Petik 2. Saya pikir Sister Ye adalah pacar Anda sekarang, apakah Anda selingkuh? Ruixin segera menyalak kembali. Fei Yun dan Xiwan menjadi canggung. Gadis kecil ini tidak mudah dihadapi. Sepertinya kata-kata tidak akan berfungsi, mungkin sudah waktunya untuk kekuatan. Dia mulai menggulung lengan bajunya untuk memberinya pelajaran. Namun, beku itu berjalan dan melihat dengan cermat. Suaranya menjadi emosional, saya melakukan kesalahan sebelumnya. Ini adalah harta suci dari dunia Yin dengan 2 nama, botol suci surgawi atau botol suci hantu, yang mampu memenjarakan semua entitas jahat di dunia ini. Petik 2. Kelompok itu tiba-tiba menatap Fei Yun dengan mata aneh. Beku itu melanjutkan, itu milik yang mulia, Bunda Yin, Bewicher, yang memungkinkannya untuk mendominasi dunia Yin. Mengapa Anda memilikinya, teman muda? Petik 2. Matanya seakan bertanya, apakah itu benar-benar sebuah janji? Ibu Yin adalah kekasihmu. Petik 2. Sikapnya terhadap Fei Yun juga menjadi lebih baik, menyebut pria itu sebagai teman muda. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa Fei Yun adalah kekasih ratu, hanya pelayan atau pesuruh terbaik. Fei Yun mulai merenungkan hal ini juga ketika para gadis tercengang, berpikir bahwa orang ini adalah sesuatu yang lain. Mereka berpikir bahwa dia telah menggunakan metode yang celaka dan tercela untuk mencuri botol ini. Kamu pencuri kecil, sangat berani juga, berani mencuri dari Ibu Yin. Tangan Ruixin bergetar saat memegang botol. Sun Moon benar-benar tidak mampu mengacaukan ini jika ceritanya benar. Sudah kembalikan padaku jika kamu tahu milik siapa itu. Fei Yun berkata sambil berpikir, apakah kalian semua berpikir aku Bining Suai atau sesuatu? Tentu saja,
mereka tidak akan tahu siapa itu. Aku tidak takut padanya di sini. Saya akan menyimpannya untuk perlindungan dan bermain dengannya selama beberapa hari. Saya akan mengembalikannya begitu kita keluar dari sini. Dia mengguncang botol dan pil penuh dengan energi jahat dan Buddha keluar. Itu seukuran buah lengkeng dengan cahaya terang, cukup berat untuk menghancurkan lubang besar di tanah. Dia menjadi ingin tahu dan membungkuk untuk mengambilnya. Biksu Zizang segera menghentikannya, jangan, ini adalah pil yang dibuat dari roh jahat itu. Ini mengandung energi utamanya. Sentuh dan itu akan menyusup ke tubuh Anda dan mengubah Anda menjadi entitas jahat. Petik 2. Gadis-gadis mundur dari rasa takut. Beku itu juga tidak berani mengambilnya. Dipulas dengan energi itu mungkin merusak avatar dan kultivasi Buddha. Di sisi lain, Fei Yun tidak takut sama sekali dan mengambil pil yang berat. Dia sudah memiliki energi emas agama Buddha dan energi jahat Yama. Pil ini tidak lain adalah nutrisi baginya. Dia langsung memakannya di depan mata semua orang yang ketakutan. Ledakan. Tubuhnya menjadi gemerlap, setengah emas dan setengah abu-abu. Kedua jenis energi itu ada bersama. Fei Yun tidak cukup kuat untuk memperbaiki kekuatan pil sehingga seolah-olah ada bintang yang meledak di dalamnya. Dia dengan cepat mengambil posisi meditasi untuk memperbaiki kekuatan yang sangat besar ini. Jiwa itu sebanding dengan seorang kultivator tingkat 9. Meskipun disempurnakan menjadi pil, kekuatannya masih sangat besar. Bisakah dia mengatasinya? Ye Siwan menjadi khawatir. Ini hampir setara dengan memakan roh jahat itu secara langsung. Biksu itu takut pada awalnya, tetapi dia dengan cepat tenang, tidak apa-apa, dia membudidayakan gold. Dia akan baik-baik saja. Petik 2. Dia akan mengatakan Golden Silkworm tetapi ada banyak jiwa Buddha jahat yang kuat di sini. Beberapa memiliki kecerdasan yang cukup dan akan menjadi gila jika mereka mendengar kata-kata ini. Ledakan. Cahaya Fei Yun meningkat terus-menerus. Dia tampak seperti patung batu giok sekarang dengan ledakan keras di dalam, cukup kuat untuk menyebabkan getaran kecil di tanah. Beberapa saat kemudian, cahaya itu menyebar. Dia berdiri dan tersenyum, jiwa ini luar biasa. Kultivasi saya berada di puncak tingkat ke-7 sekarang. Petik 2. Bab 750-750. Sosok sempurna Yao Ji melintas di benak Fei Yun. Gadis ini lebih misterius dari hari ke hari. Apakah dia benar-benar ibu dari dunia Yin? Fei Yun menemukan pemikiran ini konyol dan segera menolaknya. Mengapa penguasa bergengsi itu menawarkan dirinya kepadanya? Mungkin itu bisa dipandang sebagai investasi yang baik tetapi perbedaan status terlalu besar terlepas dari bakatnya. Selain itu, jika Yao Ji adalah ibu Yin, dia akan menjadi salah satu dari 3 kejahatan. Bisakah kultivasinya cukup tinggi untuk membodohi semua tuan di pengadilan? Dia berhenti memikirkan hal ini karena dia bisa bertanya pada Yao Ji saat mereka bertemu lagi. Biksu Zizang telah berada di sini sebelumnya sehingga ia sangat akrab dengan tata letaknya. Mereka berjalan di sepanjang jalan tua ke depan menuju pintu kerajaan surgawi. Sementara itu, Liu Ruixin masih menyimpan botol suci surgawi. Fei Yun mengabaikannya untuk saat ini karena artefak ini di luar kemampuannya untuk menyimpan, dia tahu ini sepenuhnya. Dia akan patuh mengembalikannya nanti. Mereka berjalan selama 3 hari, menemukan tempat ini sebagai dunia tanpa batas dengan artefak yang rusak di mana-mana. Ada banyak harta roh tetapi spiritualitas mereka telah bubar karena jangka waktu yang lama. Mereka tidak berharga sekarang. Mereka juga bertemu dengan 8 jiwa Buddha yang jahat, yang terkuat darinya lebih kuat dari Mong Zizang, yang terlemah sebanding dengan raksasa. Namun, botol itu dengan mudah menyedot semuanya dan mengubahnya menjadi 8 pil untuk Feng Fei Yun. Kedua jenis energinya telah melonjak sehingga ia siap untuk mencapai tingkat ke-8 kapanpun. Dia tidak akan berhenti pada tahap awal juga. Energi roh yang terkumpul di dalamnya mengerikan, hampir seperti alam semesta yang meledak. Yao Ji sepertinya tahu bahwa aku akan pergi ke reruntuhan jadi dia memberiku tangan kiri Yama lalu botol ini. Sepertinya dia ingin membantuku, wanita yang menarik. Fei Yun menyadari bahwa semua yang telah dilakukannya sejauh ini dalam perhitungannya. Siapa yang tahu apakah dia benar-benar berpihak padanya atau tidak? Saya merasakan kehadiran dunia yang berbeda di luar pintu tetapi tidak memiliki kuncinya. Biksu itu berdiri di tempat yang kacau ini dan menatap Buddha emas dalam pose meditasi tidak jauh dari sana. Itu menjulang pada ketinggian 99 meter,
tampak seperti gunung emas. Itu memiliki aura yang bermartabat dan suci bersama dengan tekanan penekan. Cahayanya sangat panas dan mengandung kekuatan luar biasa. Mengenakan jubah emas dengan kedua tangan diletakkan di atas perutnya. Perutnya retak besar dengan hamparan kacau di dalamnya yang nyaris tak terlihat. Aura yang berbeda keluar dari dalam. Patung Buddha ini jelas terbuat dari emas namun retakan di perutnya berwarna merah dan tampak seperti daging. Ini pintunya, hati-hati sekarang. Saya bertemu dengan jiwa yang sangat kuat di sini terakhir kali. Bahkan tidak terbangun saat itu, hanya satu niat yang melukaiku. Saya yakin bahwa sekali terbangun, itu bisa membunuh makhluk yang tercerahkan. Botolnya, mungkin tidak bisa menekannya, kecuali Bunda Yin sendiri ada di sini. Suara biarawan itu menjadi setenang mungkin. Fei Yun menatap pintu. Itu tampak seperti seorang Buddha telah memotong perutnya. Dia tidak percaya setelah melihat dengan baik, alam tingkat tinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Ada level ke dunia, Ye Siwan paling dekat dan mendengarnya. Sun Mun juga memiliki ranah rahasia, dimensi independen dengan 200.000 mil daratan. Namun, itu sangat tidak stabil dengan banyak bahaya. Belakangan, seorang bijak yang bijak dari sekte itu menstabilkannya menjadi tempat latihan. Dia telah mengikuti pelatihan ini sebelumnya. Fei Yun menjelaskan, alam rahasiamu dan alam binatang dari pagoda Wanxiang dianggap level rendah. Terlalu tidak stabil dan tidak dalam bentuk benua. Adapun tanah suci kerajaan Jin, itu menjadi benua, jauh lebih besar dari dua yang baru saja saya sebutkan. Orang-orang dapat benar-benar tinggal di sana sekarang, jadi ini adalah dunia tingkat menengah. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya kelompok ini mendengar hal ini, termasuk Biksu Zizang. Mereka telah mendengar tentang tanah suci kerajaan sebelumnya tetapi berpikir bahwa itu adalah lokasi nyata, bukan kerajaan independen. Tidak heran mengapa klan kerajaan masih tenang meskipun ada kekacauan di 8 prefektur. Jadi fondasi mereka yang sebenarnya adalah di tempat itu. Apakah ini sebesar Jin? Ye Siwan memasang ekspresi serius. Penguasa dinasti secara alami tidak sesederhana seperti yang terlihat. Biksu itu meletakkan kedua telapak tangannya dan berkata, ada benua di sana tapi masih sangat kacau. Di sisi lain, ini di sini adalah ranah tingkat tinggi, jauh lebih besar dengan stabilitas spasial. Satu-satunya perbedaan antara ini dan dunia nyata di luar adalah bahwa ia tidak dapat melahirkan makhluk hidup. Fei Yun melanjutkan. Jadi kerajaan surgawi yang mistis ini adalah ranah tingkat tinggi. Jadi jauh lebih besar dari Jin. Liu Ruixin menjadi sangat ingin tahu juga. Ini bukan masalah besar, semuanya mungkin di dunia ini. Bahkan ada tempat yang lebih besar daripada dunia tingkat tinggi. Mereka disebut dimensi kecil dan besar. Anda akan melihatnya begitu kultivasi Anda cukup tinggi. Fei Yun terkekeh. Mata Ruixin menyala, berpikir bahwa Fei Yun terlalu keren sekarang untuk mengetahui semua ini. Jika ini benar-benar ranah tingkat tinggi yang telah diberkati oleh seorang pembudidaya Buddha terkemuka, menciptakan 3.000 Buddha tercerahkan mungkin saja terjadi. Fei Yun menatap pintu sambil menyalurkan energi emasnya hingga batasnya. Suara mendesing. Golden Silkworm Scripture terbang keluar dari batu ke ruangannya, Buddha kecil 7 inci yang sangat mirip dengan yang besar ditemukan di sini. Itu jelas merasakan aura kerajaan surgawi. Mungkinkah ini kuncinya? Fei Yun menatap benda kecil itu dan menyipitkan matanya. Disegel selama 10.000 tahun, aku akan membukanya hari ini. Dia menjadi bertekad dan mengambil botol dari Ruixin dengan tangan kiri dan memegang Buddha kecil dengan tangan kanannya. Dia menyalurkan Swift Samsara dan terbang ke perut besar itu, melemparkan tulisan suci ke dalam luka. Bas! Tulisan suci itu mulai berputar dengan sinar yang menyilaukan. Buddha besar itu tampaknya terbangun juga dan mulai mengucapkan mantra. Mereka yang berdiri di dalam reruntuhan pada detik ini akan melihat sinar emas keluar dari aula besar. Semua pelindung bangun. Beberapa memanjat keluar dari tanah, lainnya aula yang rusak. Semua bangunan yang rusak menyala, tampaknya kembali ke zaman keemasan mereka. Sebuah pagoda tingkat 18 memiliki lonceng yang rusak di atasnya yang secara otomatis mengeluarkan cincin yang bisa didengar beberapa ribu mil. Para peziarah di jalan berlutut dan menyembah, roh-roh tua itu kembali. Bel berbunyi 9 kali. Petik 2. Nyanyian dan nyanyian Buddha bergema di seluruh dunia sebagai hasilnya. Sementara itu, entitas jahat perlahan-lahan terbangun setelah Fei Yun merilis kitab suci.
Seseorang bisa merasakan aura yang mengerikan. Fei Yun melihat kegelapan jahat terbang lurus ke arahnya. Itu berbicara dengan suara kuno yang dalam, pintu akan dibuka dengan tulisan emas, dunia lama akan muncul, tidak, ini tidak bisa terjadi. Kita semua akan dilintasi oleh kekuatan kerajaan surgawi, bahkan satu jiwa pun tidak akan tersisa. Jangan membukanya. Petik 2. Jiwa Buddha jahat yang terkuat telah sepenuhnya bangkit. Bab 751-751. Jiwa Buddha jahat ini berkuasa dengan aura yang menyerupai langit purba. Ia memiliki kecerdasan dan mulai bergumam. Fei Yun tidak bisa sepenuhnya mendengar apa yang ingin dikatakannya, hanya saja mereka takut pintu terbuka. Kekuatan di sana bisa membunuh mereka semua. Itu hanya membuatnya ingin membukanya lebih lagi. Matanya menjadi ditentukan saat dia memutuskan untuk mengambil risiko itu semua. Dia telah mempersiapkan kegelapan yang akan datang yang menyelimutinya dan mengeluarkan botol itu. Itu melayang di atas kepalanya dengan rune yang berkedip sebelum melepaskan kepulan ghost flame biru dari mulutnya. Ini adalah harta roh tertinggi dari dunia yin dan memiliki sifat penekan versus kejahatan, terutama hantu. Itu bisa menangkap dan menghaluskannya menjadi pil atau cairan. Makan hal-hal ini sangat bermanfaat bagi para pembudidaya yang berlatih dengan afinitas yin. Botol itu berhasil menghentikan serangan pertama dari jiwa ini. Sayangnya, Fei Yun bukan ibu yin dan tidak bisa memanfaatkan kekuatan botol yang sebenarnya. Ini adalah jiwa yang mampu membunuh makhluk tercerahkan sehingga dia didorong kembali. Setiap serangan dari jiwa mirip dengan dia dihancurkan oleh palu, menghasilkan rasa sakit yang tajam dan dalam. Botolnya tidak bisa melakukannya. Dia menggertakkan giginya dan menghentikan 13 gerakan lain sebelum muntah darah. Botol itu hampir terlepas dari tangannya. Biksu Zizang berdiri di kejauhan menyeka keringat di dahinya dan bergumam, dia bunuh diri, itu adalah anak muda berdarah panas bagimu. Petik 2. Dia juga mengagumi konstitusi fisik Fei Yun. Dia terluka setelah diserang oleh satu helai niat dari jiwa ini, hampir mati sebagai akibatnya. Namun, Fei Yun menghadapi 13 pukulan secara langsung. Tentu saja, 90% dari daya diserap oleh botol tetapi ini sangat mengesankan. Orang-orang akan ketakutan jika mereka mendengar tentang mandat surga tingkat ke-7 mengambil makhluk tercerahkan. Pintunya belum terbuka tetapi ada tanda-tanda tubuh Fei Yun hancur. Immortal Phoenix fisik masih belum cukup untuk menebus perbedaan kultivasi. Ledakan. Kitab suci yang berputar tiba-tiba berhenti sementara Buddha besar menjadi lebih gemilang. Cahaya Buddha murni melesat keluar dari perutnya dengan kekuatan ekstrim. Suara mendesing. Lebih banyak helai keluar. Mereka berasal dari kerajaan surgawi. Fei Yun dan yang lainnya merasakan sesuatu yang mirip dengan air hangat dari vena roh atau seolah-olah mereka baru saja makan pil semangat. Pori-pori mereka mengendur untuk menyerap kekuatan ini. Kelelahan terhapus, luka pulih dengan kecepatan yang terlihat. Mereka mulai merasa sangat nyaman. Ini adalah esensi yang terakumulasi selama 10.000 tahun, hanya satu untai saja sudah cukup untuk menyelamatkan pelatihan seseorang selama beberapa dekade. Biksu Zizang heran dan menerima 17 helai. Masing-masing tampak seperti petir dan berisi kekuatan yang sangat besar, semua tertelan olehnya. Nyanyian Buddha berasal dari dalam dirinya. Dia menjadi terselubung dalam cahaya terang dan langsung memahami dao mendalam dari seorang Buddha yang tercerahkan. Benih mulai tumbuh di dalam dirinya. Tidak akan jauh sampai terobosan. Dia telah terjebak di level ke-9 puncak selama beberapa ratus tahun sekarang, hanya kehilangan satu bit terakhir. Dia mulai menangis karena terlalu emosional, mampu memahami tujuannya meskipun begitu dekat dengan kematian. Dia merasakan dorongan untuk datang untuk memeluk Fei Yun dan bahkan mencium pria itu sambil berteriak, kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Sinar lain yang panjangnya lebih dari 1000 meter terbang keluar dari kerajaan, tampak seperti sungai kuning. Biksu itu telah mengambil 17 untai sejauh ini, tetapi itu sama sekali tidak signifikan. Kekuatan di dalam itu di luar perhitungan. Kerajaan ini pernah melahirkan banyak Buddha tercerahkan, 3.000 dalam satu generasi dan lebih dari 10.000 total. Apalagi sudah 10.000 tahun. Esensi dari para Buddha pencerahan yang mati ini telah kembali lagi untuk membentuk sungai energi Buddha yang luar biasa ini. Sebagai contoh, klan kerajaan Jin memiliki kolam drakomisasi. Setelah setiap penobatan, banyak batu roh dan bahan alkimia akan dilemparkan ke sana. Akumulasi esensi datang berikutnya.
Proses ini akan berlangsung selama beberapa ratus tahun sampai kaisar saat ini turun tahta. Ini akan memungkinkan kaisar berikutnya untuk menggunakannya dan menjadi master dalam waktu yang sangat singkat. Long Luofu mandi di kolam 7 kali dalam 1 tahun dan menyerap akumulasi berabad-abad. Dia menjadi makhluk yang semu tercerahkan segera. Ini adalah jalan pintas yang membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar, lebih dari 10 kali dibandingkan budidaya secara normal. Hanya klan kerajaan atau 4 klan besar yang bisa melakukannya. Sekarang, kerajaan surgawi jauh lebih kuat daripada kolam drakomisasi. Itu telah terakumulasi selama 10.000 tahun juga, menghasilkan energi mungkin 10.000 kali lebih besar dari kolam. Hanya 17 helai saja yang hampir memungkinkan beku itu untuk pergi ke alam berikutnya. Ini menunjukkan potensinya. Keempat gadis itu mendengarnya dan juga memanfaatkan kesempatan langka ini, dengan cepat meraih helai emas. Namun, beberapa mengandung terlalu banyak energi. Liu Ruixin jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak, setelah mendapatkan hanya 1. Dia sebenarnya tidak keberatan dengan ini dan mulai menyerap energi ini. Bai Ruxue juga menemukan 1 dan melakukan hal yang sama. Musiru adalah raksasa setengah langkah, lebih kuat dari 2 lainnya. Dia meraih 2 yang merupakan batasnya. 1 lagi akan menghasilkan dihancurkan sampai mati oleh energi. Ye Xiwan mendapat 4 yang diputar di sekelilingnya seperti naga. Cahaya terang masuk ke kulitnya yang sempurna. Kultivasinya meningkat dengan kecepatan gila. Sungai kuning ini sangat bermanfaat bagi mereka tetapi merupakan bencana bagi jiwa-jiwa jahat di aula besar. Diterangi berarti berbalik untuk merokok. Bahkan yang terkuat pun terserang sungai. Afinitas jahatnya sepenuhnya dimurnikan dan menjadi bagian dari sungai. Fei Yun yang terluka duduk di dekat pintu kerajaan dan menyeka darah di bibirnya. Dia meletakkan botol itu dan memegang tulisan suci itu dengan kegembiraan di matanya. Haha, harus mengambil risiko untuk menuai hasilnya. Sepenuhnya berharga. Petik 2. Kekuatan atas menggunakan sumber daya mereka pada penerus yang mereka pilih. Long Luofu dan Beiming Potian cukup beruntung untuk menikmati ini. Meskipun Fei Yun secara teknis Raja Surgawi dan penerus Feng, ia tidak mendapatkan perlakuan serupa dan perlu mengolah dirinya sendiri. Ini bukan lagi masalahnya. Fei Yun percaya diri dalam mencapai tingkat ke-9 dalam waktu yang sangat singkat, bahkan nirvana. Pemahamannya tentang Grand Dao jauh melebihi siapapun di Jin. Dia hanya kekurangan akumulasi energi dan sumber daya. Dia mulai menyalurkan energi emas di dalam tubuhnya dan mengangkat tangannya. Sungai emas merasakan bentuk energi Buddha yang paling murni di dalam dirinya dan mulai berputar di sekitarnya. Meskipun energinya mirip dengan kunang-kunang melawan sungai, itu jauh lebih murni. Helai eksternal bertindak seperti subjek menyambut raja mereka dan berputar di sekelilingnya. Bahkan pejabat yang paling tangguh pun perlu menyapa seorang bayi yang akan menjadi raja masa depan dengan berlutut. Fei Yun tidak terburu-buru untuk memasuki kerajaan. Dia berkultivasi selama 2 hari dan memperbaiki 3 helai untuk mencapai tingkat ke-8. Dantiannya berfungsi sebagai lubang hitam dan menyerap kekuatan di sekitarnya. Untungnya cukup, sungai kuning itu tampak tak berujung. Dia tidak khawatir sama sekali. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menyerap sebanyak mungkin esensi Buddhis. Babak 752-752. Fei Yun bermeditasi di dekat perut Buddha emas terang di dalam aula besar. Tubuhnya berubah menjadi pusaran dengan 360 meridian terbuka penuh untuk menyerap esensi Buddha. Kedengarannya seperti kuali dengan suara dentang nyaring dan nyanyian rohani. Ledakan. Dia menyerap 4 helai lagi dan menjadi bercahaya. Dia menerobos tingkat awal sampai ke tingkat menengah. Kecepatan penyerapannya menjadi lebih cepat sebagai hasilnya. Setiap helai esensi sama besarnya dengan gunung, berisi niat dan hukum Buddha yang mendalam dari berbagai makhluk tercerahkan. Hanya menyerap 1 saja sudah cukup untuk meningkatkan beberapa level bagi pembudidaya mandat surga yang lebih lemah. Fisik dan bakat Fei Yun lebih unggul dibandingkan yang lain. Namun, ini membuatnya lebih sulit baginya untuk menerobos dan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Itu sebabnya 4 helai hanya meningkatkan budidaya di 1 tingkat, dan itu akan menjadi lebih sulit di kemudian hari. Ledakan. Salah satu tulang Fei Yun di tangan kanannya menjadi merah seperti batu delima yang berapi-api. Tulang Phoenix keempat telah terbentuk. Tulang jantung, tulang kebijaksanaan, tulang okular, dan sekarang tulang ini di tangan kanannya, 4 total.
Mereka tampak seperti 4 bintang atau 4 lampu abadi. Orang bisa melihat gambar samar burung phoenix mengambang dan melengking terus-menerus. Fisiknya telah membaik dan menjadi lebih kuat lagi. Cahaya Buddhis di dalam dan cahaya menyala di luar, ini tampak sebagai bentuk avatar yang tak terkalahkan. Ledakan. Tulang serupa di tangan kirinya juga berubah menjadi tulang phoenix. Ini menghilangkan energi jahat dari tangan Yama. Ledakan. Ledakan. Kedua pergelangan kakinya juga menyala, mengalami transformasi yang sama. Ini adalah tulang phoenix ke-6 dan ke-7. Ledakan. Aura pamungkas muncul di sekitarnya. 7 tulang terhubung untuk membentuk domain mereka sendiri. Banjir berapi-api yang berasal dari tulang jantung mencapai tulang mata kemudian pindah lagi ke tulang kebijaksanaan di dahinya. Selanjutnya, itu mengalir ke tangan kanannya, pergelangan kaki kanannya, pergelangan kaki kirinya, tangan kirinya, lalu kembali ke tulang jantung. Ini adalah loop minor paling sederhana dari Immortal Phoenix Fisik, tanda untuk mencapai penyelesaian kecil. Mulai sekarang, energi iblis Phoenix akan selalu ada di tubuhnya. Dia tidak perlu berkultivasi lagi namun masih bisa tumbuh lebih kuat. Biasanya, satu lingkaran kecil dari tubuh ini hanya terdiri dari jantung, kebijaksanaan, dan 4 tulang tungkai, total 6. Fei Yun berbeda. Dia memperoleh tulang okular dari Bronze Cauldron. Ini membuat putarannya terdiri dari 7 tulang. Tulang jantung adalah pemancar terkemuka. Tulang kebijaksanaan berfungsi sebagai hub pusat. Tulang okular menjadi gerbang. Keempat tulang tungkai itu adalah pembantu. Ini menghasilkan lingkaran sempurna, mendorong kekuatan fisiknya ke tingkat berikutnya. Fei Yun akan kesulitan menilai potensi pertempurannya. Lagi pula, tidak ada manusia yang dikenal yang telah mengolah hukum pahala terbaik dari ras iblis. Hasilnya harus berbeda dari Phoenix biasa. Dia perlu bertarung untuk mencari tahu bidang kultivasi yang setara. Dia telah menyerap 48 helai sejauh ini setelah menyelesaikan lingkaran kecil ini. Dari ini, orang bisa melihat jumlah sumber daya yang diperlukan untuk membuat tulang phoenix. Masing-masing membutuhkan sekitar 12 untai rata-rata. Saat fisiknya membaik, begitu pula kultivasinya. Yang terakhir ini tidak begitu mengesankan karena ia terjebak di puncak tingkat ke-8. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hambatan yang sebenarnya. Dia dengan cepat menemukan alasannya, Kitab Ulat Sutra Emas. Jika dia tidak mengolah ini, mungkin dia akan berada di tingkat ke-9 sekarang. Memupuk tulisan suci yang sakral memiliki kelebihan dan kekurangan. Diagram kedua, ulat muda, memiliki 18.000 transformasi. Dia hanya mengerti 300. Energi utamanya adalah energi emas dari tulisan suci ini sehingga menjadi keterbatasannya. Kalau tidak, peningkatan fisiknya seharusnya cukup untuk membawanya ke tingkat awal ke-9. Di sisi lain, energi ini tidak akan semurni tanpa tulisan suci. Selalu ada dua sisi dari segalanya, baik dan buruk. Meskipun demikian, dia sudah memutuskan ketika memilih untuk mengembangkan tulisan suci, kultivasi ganda. Hanya dengan menemukan keseimbangan ini akan memungkinkannya untuk mencapai tingkat suci. Hanya mengolah tubuh Phoenix berarti kemungkinan terjebak di tingkat ke-9 Heaven's Emergence lagi. Singkatnya, membudidayakan Golden Silkworm berarti kecepatan kultivasi lebih lambat tetapi jangka panjangnya jauh lebih baik. Saya harus menjaga keseimbangan. Fisik saya jauh di depan kultivasi dan tian saya sekarang. Saya perlu fokus pada tulisan suci. Hanya perlu belajar lebih banyak dan ranah kultivasi saya secara alami akan meningkat. Fei Yun berhenti dan membuka matanya. Sungai kuning itu masih mengambang di sekitarnya. Esensi terasa berlimpah seperti sebelumnya. Berapa lama aku berkultivasi? Dia bertanya. 34 hari. Liu Ruixin bangun dan menguap. Dia duduk di atas sajadah yang rusak, masih mengantuk. Dia cukup bersemangat setelah melihatnya bangun. Matanya terbuka lebar saat dia terbang dan meraih lengannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Fei Yun berpikir bahwa bocah nakal ini tidak baik. Ruixin dulu berada di tingkat ketiga. Sekarang, dia berada di puncak tingkat kelima, hanya satu langkah lagi dari menjadi setengah langkah. Selain itu, esensi ini telah meningkatkan fisiknya dan bahkan meninggalkan bekas Buddha tercerahkan. Ini membuatnya jauh lebih berbakat daripada sebelumnya, mungkin memberinya kesempatan lebih tinggi untuk menjadi makhluk tercerahkan. Ini masih tetap sulit. Banyak jenius sejarah mungkin tidak dapat mencapai nirvana. Bakat bawaannya juga tidak luar biasa.
Ini hanya memberinya satu harapan untuk melakukannya. Feng Feiyun, kita dianggap teman, kan? Kami sudah melalui banyak hal bersama, dia bertanya dengan antisipasi. Salah, kita tidak sedekat itu. Juga, panggil saya sebagai Yang Noble Yi Zhenfeng. Feiyun tersenyum. Ruixin merasakan keinginan untuk menggigit lengannya tetapi menahan diri. Dia tiba-tiba menjadi berkaca-kaca dan cemberut, saya adalah putri dari White Moon Messenger, seorang kakak perempuan dari generasi muda di Sun Moon, tetapi sekarang, saya ditangkap oleh seorang yang cabul dan kehilangan muka. Saya mungkin tidak bisa menikah nanti karena tidak ada yang mau saya. Seseorang tertentu menghancurkan hidup saya untuk keuntungan mereka sendiri dan benar-benar memiliki keberanian untuk bertindak. Saya menuntut kompensasi. Petik 2. Haha, jadi itu yang kamu inginkan. Saya tidak bisa memberikan botol itu kepada Anda, sekte Anda tidak bisa menangani Ibu Yin. Feiyun tahu bahwa gadis ini palsu menangis tetapi masih memutuskan untuk menghiburnya dengan membelai kepalanya. Aku tidak mau botol itu, yang kuminta hanyalah sedikit energi Buddhis itu, hanya satu, kolam kecil, oke. Ruixin menggigit bibirnya dan terlihat sangat menyedihkan dengan matanya yang cerah dan sedih. Pop, Feiyun mengetuk kepalanya dan tertawa, kolam. Kamu terlalu serakah. Petik 2. Oke, baiklah, bukan kolam, hanya satu ember yang akan dilakukan. Dia menggosok tempat di mana dia dipukul, merasa sedikit sakit. Lagi pula kamu tidak punya ember untuk menyimpannya sekarang. Bagaimana dengan ini? Jadilah pelayan yang baik, sajikan teh untukku, buatkan aku makanan, cuci pakaianku, pijat juga, lalu aku bisa memberimu satu untai setiap tahun. Itu gajimu. Feiyun berpose dengan kedua tangan di belakang punggungnya sambil melengkungkan dadanya, bertingkah seperti orang kaya tua yang menegosiasikan harga pelayan. Hanya satu untai per tahun. Aku belum pernah melihat seseorang yang pelit sepertimu sebelumnya. Petik 2. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Esensi Buddhis dapat meningkatkan kultivasi Anda tetapi ada efek samping negatif. Kultivasi Anda meningkat tetapi tidak mental dan pikiran Anda, yang mengakibatkan ketidakstabilan. Itu sama seperti jimat dengan kekuatan yang meningkat tetapi tidak kualitas bawaannya. Setelah mencapai level tertentu, kertas itu sendiri tidak akan mampu menangani kekuatan ini dan meledak. Sama dengan Anda, fondasi Anda tidak cukup solid. Saya menunda 1 tahun sehingga Anda punya waktu untuk hati-hati melakukan konsolidasi dan akumulasi, lebih baik untuk Anda. Dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Tidak sembarang orang bisa berkultivasi ganda seperti dia dan tidak perlu khawatir tentang peledakan diri. Ditambah lagi, dia sudah memiliki kerangka pikiran seorang kultivator Heaven's Emergence tingkat ke-9. Babak 753 banding 753. Jelas pelit, Liu Ruixin mengatakan ini tetapi cukup banyak menerima saran, setuju dengan logika. Dia merasa sulit mengendalikan energi rohnya sekarang. Kultivasinya meningkat hanya dalam waktu singkat, membuatnya lebih sulit dikendalikan. Jika dia sepenuhnya kehilangan kendali, maka dia bisa kehilangan kultivasinya dalam skenario kasus terbaik. Kasus terburuk, hidupnya. Long Luofu mendapat bantuan dari harta kerajaannya sebagai jenius sejarah jadi ini bukan masalah baginya. Meskipun demikian, dia masih perlu memisahkan proses menjadi 7 upaya hanya untuk aman. Kurang ajar seperti itu. Untuk menjadi pelayan yang layak, Anda perlu belajar bagaimana menghormati tuan Anda. Kata Feiyun. Yang Noble Yi, tolong maafkan aku. Kata Ruixin dengan nada sarkastik sambil melakukan busur pembantu. Aku ingin kamu mengajarimu lagi nanti. Feiyun menghela nafas dengan kecewa lalu bertanya, di mana yang lainnya? Mereka sudah pergi. Petik 2. Mereka tidak akan pergi bahkan jika kamu mengusir mereka sekarang. Ruixin berkata, karena roh-roh jahat hilang di aula besar, beberapa segel kuno juga terbuka, memungkinkan jalan setapak ke tempat-tempat rahasia. Sister Ye, Kulbai, dan Blockhead telah pergi ke sana untuk menemukan harta kuno. Saya terpaksa tinggal di sini karena saya yang paling lemah tetapi Sister Ye mengatakan bahwa saya akan mendapat bagian juga jika mereka menemukan sesuatu. Petik 2. Feiyun menemukan julukan ini lucu. Kulbai jelas Bai Ruxue dan Blockhead adalah Musiru. Aula besar adalah area penting di Hertelos. Meskipun 10.000 tahun telah berlalu dan sebagian besar harta telah rusak sekarang, yang terletak di daerah yang disegel masih ada.
Mereka pastinya adalah harta semangat tertinggi juga. Fei Yun memiliki sungai kuning dan sesuatu seperti kapal roh, dia secara alami tidak akan peduli dengan harta lainnya. Dia bahkan tidak akan meminta mereka untuk mendominasi persenjataan jika mereka menemukannya. Di mana biksu itu? Aku sedikit marah membicarakan orang ini karena dia sangat beruntung. Dia tertawa selama 2 hari 3 malam setelah menjadi seorang Buddha yang tercerahkan, sangat berisik. Kemudian dia menemukan senjata yang mendominasi di kolam rahasia, tertawa di lain hari, cukup banyak berubah menjadi Buddha yang gemuk. Karena dia tertawa sangat keras, penjaga lainnya datang. Dia berhasil membunuh satu dan mengusir dua lagi. Sekarang, dia mungkin duduk di pintu masuk aula besar dan mengalahkan siapapun yang dia lihat. Dia dalam suasana hati yang baik dengan energi tak terbatas. Dia terdengar cemburu. Tentu saja, dia juga emosional. Lagi pula, makhluk yang tercerahkan adalah tokoh yang nyaris mitos bagi seseorang seperti dia. Berhubungan dengan seseorang terlalu banyak untuk dilakukan. Perasaan ini secara alami akan mereda seiring waktu. Meskipun demikian, dia akan membual kepada semua saudara juniornya tentang hal ini setelah kembali. Fei Yun, di sisi lain, tidak terkejut sedikitpun. Biksu Zizang telah mandek selama beberapa ratus tahun dan hanya memiliki 2 tahun masa hidup yang tersisa. Perjalanan ini adalah upaya terakhirnya dan dia juga tidak terlalu percaya diri. Sekarang, dia memiliki milenium lagi untuk hidup dan menjadi anjing teratas di negeri ini. Siapapun akan tertawa selama beberapa hari setelahnya. Ditambah lagi, sekarang dia juga memiliki persenjataan mendominasi, seperti harimau dengan sayap tambahan. Jalannya di masa depan tampak cukup cerah seolah diberkati oleh Buddha besar sendiri. Karena mereka semua sibuk, bagaimana kalau kita berdua pergi ke sana untuk melihatnya? Sebuah dunia yang terkubur selama 10.000 tahun, seperti apa jadinya sekarang? Fei Yun berbalik dan melihat ke pintu sebelum masuk. Liu Ruixin secara alami bersemangat, dia telah menunggu untuk pergi sepanjang waktu. Mereka melewati penghalang putih, mendorong melalui itu dan menyebabkan riak putih. Tiba-tiba, mereka jatuh 100 meter ke bawah dan melihat lautan di bawahnya. Seekor burung roh sepanjang 120 meter datang entah dari mana dan menangkap mereka berdua. Ini kerajaan surgawi. Dunia nyata, para senior tidak membohongi kami. Ruixin memanjat punggung burung itu dan menatap samudera tanpa batas sambil mendengarkan ombak. Dia melihat banyak ikan bermain di permukaan, sebagian besar, untuk sedikitnya. Sungai kuning yang berputar di sekelilingnya mengalir ke langit, tampak seperti galaksi yang turun dengan cahaya Buddha di mana-mana. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menemukan bahwa pori-porinya rileks dan longgar. Energi roh mulai memasuki tubuhnya, mengejutkannya dengan kepadatannya. Ini mungkin bahkan lebih tebal daripada energi roh yang ditemukan di dinasti pusat. Selain itu, ia melihat urat roh aktif di lautan. Itu tidak sebesar vena naga di Jin tetapi masih membentang sejauh 30.000 mil. Burung itu terbang selama 2 hari lagi dan Fei Yun menemukan urat yang lebih besar. Dia menggunakan niat surgawinya dan masih tidak dapat menemukan sumbernya. Yang ini benar-benar sebanding dengan nadi naga, yang membentang beberapa ratus ribu mil. Level vena roh ini cukup langka. Para penganut Buddha pada saat itu adalah sesuatu yang cukup, mampu menyeret tipe roh seperti ini ke alam tingkat tinggi ini. Fei Yun menghela nafas. Vena utama di sini adalah pada tingkat juta. Yang Anda lihat hanyalah cabang dari cabang utama, ada 21 di sini, dibagi di 9 benua dan 12 samudera. Burung itu tiba-tiba berbicara. Dan di sini aku pikir kamu bisu. Fei Yun tahu bahwa itu bisa berbicara sejak awal. Binatang buas memiliki kecerdasan yang hampir tidak kalah dengan manusia sehingga yang satu ini dapat berbicara dengan mudah. Ruixin menjadi takut dan berlari kembali ke belakang Fei Yun. Aku masih muda dan tidak tahu banyak. Anda bisa berbicara dengan leluhur saja. Burung itu menambahkan. Lebih dari 1000 tahun masih muda. Ruixin mendecakkan lidahnya dan memperhatikan sesuatu yang lain. Dia dengan lantang melanjutkan, mengapa matahari di sana sangat kecil? Itu tidak bisa menerangi seluruh tempat ini, kan? Petik 2. Itu bukan matahari, hanya sarira yang ditinggalkan oleh makhluk tercerahkan yang akan selalu ada di sana, memberi kita kekuatan kehidupan. Kata burung itu. Fei Yun mengangguk. Dia telah mengamati 2 hari terakhir. Akan ada sarira matahari baru setelah beberapa puluh ribu mil.
Beberapa tempat bahkan memiliki dua sekaligus. Tampaknya kerajaan benar-benar menghasilkan banyak Buddha tercerahkan. Mereka menjadi sarira ini setelah mati untuk menerangi selamanya tanah ini. Alam tingkat tinggi masih tidak bisa menciptakan cahaya, air, dan kehidupan. Jadi, orang bijak yang bijaksana ini bekerja bersama untuk mengembangkan tempat itu. Binatang roh di sini pasti sudah dijinakkan 10.000 tahun yang lalu. Mereka menghabiskan waktu mendengarkan nyanyian rohani Buddhis dan membaca kitab suci, mewarisi budaya ini. Mereka tidak lagi membudidayakan binatang buas tetapi hanya Buddha. Begitu mencapai tingkat yang tepat, mereka juga bisa menjadi Buddha. Ketika yang lebih tua meninggal, yang muda juga akan mempelajari kitab suci agama Buddha yang sama, menunggu penguasa kerajaan yang baru datang, berharap bahwa ini akan membuat tanah lebih makmur dan cocok untuk kehidupan. Tempat ini jelas tidak memiliki manusia yang tersisa. Apapun yang cukup beruntung untuk selamat dari bencana harus mati sejak usia lanjut. Bagaimanapun, bahkan seorang Buddha yang tercerahkan tidak dapat hidup selama 10.000 tahun. Fei Yun tiba-tiba berpikir jahat. Bagaimana jika ada wanita di sini? Maka mungkin akan ada beberapa keturunan yang tersisa. Beberapa beku mungkin telah mengorbankan diri mereka sendiri agar umat manusia di sini dapat hidup terus. Dia melihat banyak pohon harta dan obat-obatan roh di sepanjang jalan, beberapa kuil dan biara sepi juga. Beberapa melayang di laut, yang lain di awan. Satu pagoda terletak di pulau seperti pemandangan dari lukisan, dilindungi oleh banyak formasi. Buah roh dan rumput ditanam di sekitar. Sebuah mata air suci mengalir melalui itu juga. Mata Ruixin terbuka lebar setelah melihat harta karun itu. Haha, bahkan jangan memikirkannya. Anda tidak dapat membuka formasi yang ditinggalkan oleh Buddha yang tercerahkan ini. Fei Yun tertawa. Barang-barang di sini semuanya untuk diambil. Saya melihat sebuah biara di sebuah pulau sebelumnya, dipenuhi dengan bambu ungu dan mata air suci bulan sabit. Saya menyebutnya, itu milik saya sekarang. Dia berkata, kamu ingin menjadi biarawati. Fei Yun tertawa. Terus, bukan urusanmu. Dia memelototinya. Burung itu terbang 3 hari lagi dan mendarat di Gunung Hijau, tanah suci daerah ini. Banyak binatang roh leluhur telah menunggu di sini. Bab 754-754. Benua ini tampak tanpa batas dan tak terduga, jauh lebih besar dari wilayah Jin. Selain itu, ini hanya satu dari banyak benua yang ditemukan di sini. Tanah suci kerajaan surgawi terletak di benua yang masih asli ini dengan medan yang tidak dapat diakses dan awan yang baik. Di bawahnya ada aliran roh yang mengalir, tanah yang bagus untuk bercocok tanam. Nenek moyang burung itu bukan satu-satunya di sini. Hampir setiap senior ras binatang hadir. Mereka telah merasakan aura pengguna ulat emas baru. Pintu telah terbuka setelah 10.000 tahun untuk menyambut tuan barunya. Di antara barisan gunung adalah patung Buddha besar beberapa ribu meter, cukup tinggi untuk mencapai awan. Itu membawa aura agung dan suci. Di bawahnya ada sebuah platform yang terbuat dari batu kecubung dalam bentuk bunga lotus, 9 meter dan cukup lebar untuk menjadi halaman. 3.000 bunga teratai putih melayang di atasnya, menggunakan spiritualitas yang lebat dan dingin. Nama mereka adalah Void Lotus, berakar pada kain spasial. Di depan peron ada 4 pilar perunggu dengan diameter 7 meter, semua terbakar. Anehnya, panasnya tidak hadir, hanya perasaan nyaman. Fei Yun sedikit terintimidasi karena aura di sini terlalu mengerikan dan banyak, lebih dari 100. 3 di tengah sangat kuat dengan energi Buddha mereka. Sebuah lingkaran emas melayang di belakang leher mereka sehingga mereka tampak seperti 3 Buddha yang bermartabat. Mereka cukup kecil, kontras sekali dengan usia tua mereka. Di sebelah kiri adalah makhluk seperti macan tutul dengan 5 ekor. Ada satu tanduk di dahinya, tajam dan berkilau. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu sangat tua dengan rambut putih di seluruh ekornya tampak keriput. Fei Yun mengangguk, mengenali binatang itu, Zeng dengan garis keturunan murni dari kultivasi yang tidak diketahui. Fei Yun tidak bisa melihatnya bahkan dengan tatapan sorgawi. Binatang kedua adalah seekor ikan dengan 2 sayap, dikelilingi oleh biaya energi Buddha. Itu juga terlihat sangat tua. Tubuhnya hanya setengah meter versus janggutnya yang panjangnya 3 meter. Yang ketiga di tengah adalah seorang bian yang duduk dalam posisi meditasi dengan wajah seperti manusia.
Di lehernya ada untaian manik-manik Buddha dan nyanyian. Ketiganya memiliki garis keturunan binatang suci kuno. Mereka memiliki aura yang luar biasa dan tampak seperti tiga Buddha, orang tidak bisa tidak ingin membungkuk di depan mereka. Berikutnya adalah 100 binatang buas lain dari berbagai ras yang bermeditasi di atas peron. Mereka semua lebih tua dari 2000 tahun dengan aura yang lebih murni daripada seorang beku yang tercerahkan. Burung itu membawa keduanya ke pintu masuk dan berhenti di luar. Itu tidak memenuhi syarat untuk memasuki platform. Liu Ruixin memegang lengan bajunya. Meskipun binatang buas ini telah menyembunyikan aura mereka, dia masih merasakan tekanan besar dan sulit bernapas. Para murid dari 9 benua, 3 gunung, dan 12 samudera semuanya ada di sini untuk menyambut kembalinya Fo Chanzi. Bian Tua memancarkan mantra suci. Sisa dari platform beresonansi keras dengannya. Orang bisa mendengar suara lonceng lalu hujan bunga turun. Untuk Chanzi, itulah yang mereka sebut penggarap tulisan suci ini. Fei Yun dipimpin oleh kekuatan tertentu dan melayang ke tengah platform. Dia kemudian duduk di Void Lotus 12 peringkat. 3 binatang kecil itu 10 meter darinya, membentuk busur. Ini adalah platform Lotus lain dengan 18 tempat, semuanya Void Lotus peringkat 9. Dibutuhkan prestise untuk duduk di sini, hanya ketiganya yang memenuhi syarat. 15 titik lainnya tetap kosong. Berikutnya adalah serangkaian 360 bunga teratai peringkat 6 kemudian 3000 bunga teratai peringkat ketiga. Mayoritas diambil dengan bermeditasi binatang buas. Mereka tampak sangat serius, pemandangan yang agak lucu. Fei Yun merasakan kekuatan besar Buddha di bawah lotusnya. Seolah dia sedang duduk di atas bintang. Benda ini pasti telah berkembang selama lebih dari 10.000 tahun. Dia memiliki pemikiran untuk membawanya. Sayangnya, semua binatang buas menatapnya sekarang. Dia duduk tegak dan menjadi sentimental. Mungkin benar-benar ada 3.000 Buddha yang tercerahkan berkhotbah di sini di masa lalu. Seseorang telah menciptakan tanah suci agama Buddha ini, terbebas dari konflik dan pembunuhan. Binatang buas memiliki hati yang murni dan pencerahan Buddhis yang agung. Mereka tahu bagaimana membawa diri dengan bangga dan hormat, mungkin lebih saleh daripada biksu manusia. Mereka juga tidak memiliki banyak keinginan dan pikiran yang tidak beralasan. Siapa yang bisa bercerita lebih banyak tentang bisnis Fo Chanzi ini? Fei Yun diselimuti oleh cahaya murni dan awan keberuntungan. Di kejauhan pada platform ke-6, seekor Raja Wali mengeluarkan sebuah gulungan dan membacakan dengan lantang, 30.000 tahun yang lalu, telah dinubuatkan bahwa sebuah bencana akan terjadi 20.000 tahun kemudian pada Buddhisme. Dengan demikian, kerajaan surgawi menutup pintu menunggu Fo Chanzi berikutnya. Pembukaannya untuk kedua kalinya akan menyebarkan pencerahan dan hukum agama Buddha, membebaskan hati dari kekhawatiran dan teror, akhirnya mencapai nirvana dan kenaikan dengan dao besar kita. Petik 2. Fei Yun sakit kepala karena mendengarkan ini. Tampaknya 30.000 tahun yang lalu, seseorang telah meramalkan malapetaka dan meninggalkan nubuat ini tentang Fo Chanzi berikutnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya untuk Chanzi? Saya hanya mengembangkan tulisan suci ini untuk menjadi lebih kuat dan tidak peduli tentang agama Buddha. Plus, aku harus berhenti bertemu gadis-gadis juga, sial, apakah aku terjebak dalam kekacauan ini? Ramalan itu pasti salah. Dia pikir. Sebuah suara suci datang dari sisi lain, Tiansu memiliki pertanyaan untuk Anda, oh, Fo Fozi yang hebat. Petik 2. Tong Huan memiliki pertanyaan untuk Fo Chanzi yang agung, tolong beritahu kami. Petik 2. Tong Yi bingung tentang upacara tertentu, tolong jelaskan. Petik 2. Satu pertanyaan muncul setelah yang lain. Mereka tidak berusaha mempersulit Feng Fei Yun. Ini karena cinta untuk belajar lebih banyak tentang agama Buddha. Mereka tidak memiliki apa-apa selain ketulusan di mata mereka. Mereka memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia tetapi tidak memiliki cukup kebijaksanaan tentang hal-hal tertentu, terutama agama Buddha. Beberapa upacara dan gagasan sederhana untuk manusia sangat sulit bagi mereka. Di masa lalu, Buddha yang tercerahkan mengajarkan kepada mereka kitab suci dan meningkatkan kebijaksanaan mereka. Sekarang, para beku ini semuanya mati karena usia tua, sama dengan binatang roh yang lebih tua. Hilangnya warisan benar-benar menyusahkan generasi baru. Beberapa tidak dapat lagi memahami bagian-bagian tertentu dari tulisan suci bahkan dengan bantuan para senior. Bahkan, dalam hal logika dan penalaran Buddhis,
setiap anggota muda Beastmaster Camp bisa menjadi guru mereka. Namun, Fei Yun masih tahu sedikit tentang mereka. Ini mirip dengan seorang guru muda yang memasuki perpustakaan kemudian harus melakukan ceramah tentang tulisan suci tradisional. Sepertinya aku harus segera menemukan mereka seorang guru. Dia menggosok kepalanya dan sakit kepala. Biksu Zizang bukan kandidat yang baik karena meskipun ia seorang Buddha yang kuat, ia membunuh terlalu banyak orang. Jika dia mendapatkan kendali atas binatang buas roh jahat ini, kerajaan surgawi akan berubah menjadi sumber kehancuran alih-alih tanah suci yang damai. Tan Qingsu sebenarnya adalah kandidat yang baik, baik hati dan tertutup selain memiliki temperamen yang melampaui. Selain itu, ia membudidayakan seni penjinakan binatang buas, yang mampu menghilangkan keliaran dari sebagian besar hewan, memungkinkan mereka untuk memiliki pencapaian yang lebih besar. Wu Qinghua, tidak mungkin, emosinya adalah masalah. Fei Yun berhenti berpikir dan berkata, ini bukan waktunya untuk berbicara tentang agama Buddha sekarang karena saya baru saja tiba di sini dan memiliki banyak pertanyaan. Bagaimana situasi di kerajaan surga sekarang? Petik 2. Ikan itu menjawab, dalam 10.000 tahun terakhir, kerajaan surgawi telah berkembang sebanyak 3.500.000 mil dengan total 21 juta mil, dari timur ke barat. Dari utara ke selatan, telah tumbuh 2.700.000 mil dengan total 16 juta mil. Lebih dalam di dalamnya adalah kekacauan kacau, masih belum digarap. Pusat ini riang dan subur. Sumber Vena adalah 7.200.000 mil panjang sekarang dengan 21 cabang. Petik 2. Fei Yun menggosok dagunya dan mengangguk setuju, ya, ini adalah transformasi dari ranah tingkat tinggi ke dimensi kecil. Petik 2. Dimensi kecil. Binatang-binatang kecil bergumam. Ini akan dapat membentuk dunia yang lengkap dengan siang dan malam, mampu melahirkan makhluk hidup baru dan lebih cocok untuk kultivasi. Fei Yun tersenyum. Seperti surga, ikan itu bertanya, haha, kamu bisa bicara seperti itu. Dia tidak ingin terlalu banyak menguraikan dan mulai merencanakan. Karena tempat ini memiliki begitu banyak ahli agama Buddha, ia seharusnya dapat meminjam kekuatan mereka di atas tubuh Phoenix-nya untuk memaksa Yama keluar dari tubuhnya. Ini adalah masalah potensial yang perlu ditangani sesegera mungkin. Bab 755-755. Fei Yun tidak ingin membuat Yama khawatir dan mulai menggunakan niat surgawi untuk berkomunikasi dengan binatang buas yang saleh. Namun, Yama adalah orang yang bijaksana dan memperhatikan hal ini, memutuskan untuk mengambil inisiatif. Ledakan. Tubuh Fei Yun bergetar hebat, terutama punggung dan lengan kirinya. Sebuah energi jahat keluar dari kulitnya dengan raungan yang memekakkan telinga, ingin menghancurkanku. Aku mengambil tubuhmu kalau begitu. Petik 2. 1 miliar energi mengalir keluar dari tulang belakang dan ke atas, ingin menyusup ke otak Fei Yun. Yama awalnya ingin tidur dan menunggu lebih banyak potongannya dikumpulkan sebelum mengambil alih tubuh dan pemeliharaan Fei Yun. Tapi sekarang, yang terakhir telah mencoba membunuhnya sehingga dia secara alami tidak hanya duduk dan menunggu kematiannya. Huff, kamu pikir kamu bisa mengendalikan pikiranku? Fei Yun merengut. Tulang kebijaksanaan di atas dahinya meledak dengan api. Pekik, sosok samar Phoenix menyerang jiwa Yama. Pada saat yang sama, mata kiri Fei Yun juga menembakkan Phoenix lain. Jiwa Yama secara alami kuat. Itu naik tulang belakang dan menyebabkan tubuh Fei Yun bergetar hebat. Kedua tokoh Phoenix itu juga tidak lemah. Mereka berputar-putar seperti dua Phoenix nyata dengan cakar tajam dan mata bangga, dengan sempurna menunjukkan kekuatan burung surgawi. Sementara itu, Fei Yun mengumpulkan 40 niat surgawi dan menciptakan Heaven Punishing Hammer untuk membantu para tokoh Phoenix. Kultivasi Fei Yun telah melonjak sehingga niat surgawi menguat sebagai hasilnya. Di sisi lain, Yama hanyalah jiwa yang tersisa. Di masa lalu, dia bisa menekan niat surgawi Fei Yun tapi ini tidak lagi terjadi. Bagaimana mungkin? 40. Jiwa Yama hampir hancur dari kekalahan pertama. Cahaya suci meletus di bawah platform teratai Fei Yun. Kekuatan suci ini memasuki tubuhnya dan menekan energi jahat Yama. Kulit di tulang belakang dan tangan kiri mulai menonjol. Yama dipaksa keluar. Daging kita telah menyatu untuk waktu yang lama sekarang, kamu tidak bisa memaksaku keluar. Yama meraung. Dia dulunya adalah tokoh besar dan bahkan tidak akan peduli dengan karakter yang tidak penting seperti Fei Yun. Sayangnya,
Ia tidak punya pilihan selain menjalani kehidupan pinjaman dengan serangga ini. Sekarang, serangga ini ingin mengusirnya. Ledakan. Niat surgawi Feng Feiyun membentuk pisau merah, langsung memotong sepotong jiwa Yama. Namun, pembalasan Yama juga melukai Feiyun. Organ-organnya sangat sakit, menyebabkan dia muntah darah. Mengubah tubuhmu menjadi medan perang. Kamu akan meledak sebelum bisa membunuhku. Yama juga merasa tidak enak dan mengancam pria itu sehingga dia akan berhenti. Feiyun sangat ingin membawa orang ini keluar. Dia menggunakan niat surgawi dan 7 tulang Phoenix untuk membuat rotasi kecil. 7 tokoh Phoenix memasuki tulang belakang dan bertarung melawan Yama untuk mendapatkan wilayah. Yang lain tidak bisa ikut campur sampai dia berhasil menekan jiwa Yama terlepas dari seberapa kuat mereka. Ledakan. Ledakan. Punggung dan lengan kirinya meledak dengan percikan daging. Dia bisa bertahan selama ini berkat fisik penyelesaiannya yang kecil. Orang lain akan berubah menjadi genangan darah sekarang. Dia akhirnya merebut tangan atas dengan 7 sosok Phoenix yang mengelilingi jiwa jahat Yama, memurnikannya seperti 7 kuali. Niat surgawinya berubah menjadi gunung besar dan menekan roh jahat, menghentikannya bergerak. Feng Feiyun, jangan lupa bahwa Anda telah berjanji untuk membantu saya dengan sesuatu. Kamu tidak perlu mempermainkan penyihir itu lagi, aku ingin kamu membantuku menemukan host lain. Yama akhirnya kebobolan setelah dipenjara oleh 7 Phoenix tetapi masih melakukan tindakan keras. Haha, kamu juga berhutang budi padaku jadi kita genap. Kata Feiyun. Anak muda, kamu terlalu naif. Apakah Anda pikir ini seluruh jiwaku? Orang bijak dari Violet Sea itu hanya mendapatkan setengah dari mayat saya dari penguburan, separuh lainnya memiliki jiwa yang lebih kuat yang telah beristirahat selama 10.000 tahun. Budidaya di luar imajinasi Anda dan akan segera kembali untuk menghancurkan segala sesuatu di negeri ini. Dan mereka yang memiliki bagian tubuh saya, mereka akan mendapat perlakuan khusus. Yama dengan dingin diucapkan. Feiyun telah mendengar Feng Mo mengatakan bahwa mereka menemukan kepala, 2 mata, hati, lengan kiri, paha kanan, dan 3 tulang rusuk. Bagian lainnya hilang. Feiyun berasumsi bahwa Yama terluka dan dipotong-potong, meninggalkan mayat yang tidak lengkap. Ini tidak lagi menjadi masalah jika lelaki itu mengatakan yang sebenarnya. Bencana lain datang ke negeri ini. Dia berhenti memikirkan hal ini dan berkata, hanya mayat yang jelek tanpa tengkorak, hati, dan tulang belakang. Seberapa kuat bisa dengan energi penuh kembali? Tidak ada yang Anda katakan akan menjadi masalah hari ini. Petik 2. Kamu akan segera tahu, haha. Yama tertawa. Binatang bermeditasi menembakkan sinar Buddha ke Feiyun. Kekuatan murni ini menghasilkan banyak tokoh Buddha muncul, memberikan sensasi suci. Para Buddha mulai melantunkan sebuah kitab suci yang berbelas kasih. Seluruh platform diselimuti penghalang yang menyilaukan dengan rune menari, akhirnya memuncak dalam tulisan suci emas. Lengan dan punggung Feiyun mulai membelah dan terpisah dari tubuhnya. Dia kemudian mengeluarkan botol hantu dan mengisap kedua bagian ini. Meskipun dia berdarah, dia tidak pernah merasa lebih baik. Feng Feiyun, kamu jelas takut dan tidak berani membunuhku. Tawa jahat Yama datang dari botol. Botol ini sangat efektif melawan makhluk jahat dan yin tetapi hanya bisa menekan Yama, tidak dapat sepenuhnya memurnikannya. Feiyun mengguncang botol dan berkata, kau terlalu memikirkannya, aku sedang menunggu mayatmu yang lain datang, maka aku akan menangkapnya juga sehingga aku bisa membuat pil jahat pamungkas. Petik 2. Dalam mimpimu, Yama menggertakkan giginya. Feiyun mengabaikan pria itu dan menyimpan botolnya. Cahaya budisnya menyala dan semua luka tertutup. Auranya menjadi lebih murni dengan Yama pergi, seperti dewa sekarang. Daerah di sekitarnya berwarna putih sementara dia memiliki arus emas mengalir melalui dirinya. Lingkaran Buddha muncul di belakang kepalanya, nyanyian bergema di sekelilingnya. Hanya seorang beku yang tercerahkan yang dapat memiliki halo dan nyanyian beresonansi ini, tetapi sekarang, Feiyun juga melakukannya. Liu Ruixin berdiri di sudut. Dia memiliki sosok yang halus, tidak memiliki kurva di luar area pantatnya. Matanya selebar mungkin saat menonton ini. Seolah-olah dia telah memasuki dunia suci dengan para Buddha suci di mana-mana. Tiba-tiba dia memiliki keinginan untuk berlutut dan beribadah. Tentu saja, dia tidak melakukannya karena Feiyun adalah fokus utama, menariknya kembali ke kenyataan karena dia tidak ingin menyembahnya. Feiyun tidak berkomunikasi dengan binatang sama sekali.
Gema ini bertahan beberapa saat sebelum dia melayang menjauh dari platform Lotus. Dia dengan tenang berkata, orang yang berada di balik musibah sebelumnya mungkin akan kembali. Saya perlu mempersiapkan ini untuk menghindari korban yang tidak perlu dan akan menghancurkannya kali ini. Petik 2. Amitabha. Binatang-binatang itu mulai melantunkan beberapa nyanyian rohani yang tidak dikenal. Dia mendarat di sebelah Ruixin dan menepuk pundaknya, membangunkannya dari kebodohannya. Ayo pergi, kita punya bisnis di luar. Petik 2. Ruixin dikejutkan dengan rambutnya yang berterbangan di mana-mana saat diseret oleh Fei Yun, monster yang mengakhiri zaman keemasan agama Buddha akan kembali. Mungkin, mata Fei Yun menjadi serius. Monster roh itu di sini sangat kuat, terutama yang ada di tengah. Mungkin mereka bisa menghentikannya. Dia tidak tahu kultivasi mereka yang sebenarnya tetapi bisa mengatakan bahwa ada di antara mereka yang lebih kuat dari Tuan Sekte. Fei Yun mengeluarkan patung emas 7 inci dan membuka pintu di langit, mereka telah bersumpah untuk tidak pernah meninggalkan dunia ini. Surga tidak akan membiarkan mereka melanggar sumpah ini. Petik 2. Keduanya kemudian meninggalkan kerajaan surgawi melalui portal.